Rapat konsinyering antara KPU, DPR, dan Mendagri menyepakati masa kampanye pemilu 2024 yang dipangkas menjadi hanya 75 hari saja. Sebelumnya KPU mengusulkan masa kampanye digelar 203 hari namun ditolak DPR dan Mendagri. Pemangkasan masa kampanye berdalih efisiensi waktu dan anggaran. Partai politik juga menghindari polarisasi di tengah kampanye berkaca pada pemilu 2019 dan 2014 sebelumnya. Pendeknya masa kampanye berpotensi merugikan rakyat yang tak cukup waktu menilai gagasan para peserta pemilu 2024. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner KPU, Idam Holik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mbak. Dan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Bang Doli. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung dulu ke DPR baru ke KPU. Bang Doli, dari hasil rapat konsinyering kemarin antara DPR, KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan beberapa stakeholders lainnya, apakah sudah final ketok palu bahwa masa kampanye pemilu 2024 dipangkas menjadi 75 hari atau masih bisa berubah lagi dalam RDP nantinya? Ini saya mau jelasin dulu ya bahwa pertemuan konsinyering itu adalah dari kita mencoba mengkanalisasi ya sebuah pertemuan supaya bisa mencari titik temu dari beberapa isu yang selama ini belum ketemu ya, belum satu pandangan, belum ada satu sepahaman gitu. Jadi bukan rapat gelap, jadi nggak usah pakai asumsi-asumsi juga ya. Toh juga nanti pada pengambilan keputusannya tidak pernah yang tidak terbuka gitu. Dan selalu kita libatkan juga, Perludem kita libatin, semua masyarakat sipil kita libatkan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kemarin itu forum kita untuk brainstorming, mengelaborasi beberapa isu penting yang selama ini kita belum mencapai titik temu. Itu yang pertama saya jelaskan. Nah oleh karena itu rapat kemarin itu belum sampai pada keputusan. Mencoba satu persatu, tidaknya saya pernah sampaikan ada 5 isu penting kan. Satu soal anggaran, 2 masa kampanye, kemudian yang 3 pengadaan logistik, yang keempat penggunaan digitalisasi atau elektronisasi dalam tahapan-tahapan, yang kelima soal mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa pemilu. Nah kemarin cukup produktif ya, kita sudah mencapai beberapa titik temu, tetapi sekali lagi keputusan tetap di gedung DPR dalam rapat kerja antara Komisi 2, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, soal apa yang sudah kita ambil kesepahaman kemarin, pertama adalah soal budget, ya, soal anggaran. Nah, kami ketahui tambah detail. Ya. Pertama, kami memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang memang memberikan catatan penting ya terhadap keinginan kita semua untuk melakukan efisiensi ya. Jadi kalau KPU misalnya mulai dari 89, 86, 79 sampai ke 76 sekarang itu kan dalam upaya bagaimana sebisa mungkin diefisiensikan. Nah, kami bisa memahami karena ternyata memang penambahan anggaran itu pertama karena memang ada upaya kita memberikan apresiasi kerja-kerja petugas penyelenggara sampai di tingkat yang paling kecil di TPS. Selama ini saya kira pembiayaan mereka kadang ditambah. Yang kedua, angka 76 itu adalah termasuk biaya untuk pengadaan sekretariat, kantor, dan gudang. Nah, yang teman-teman KPU termasuk juga Bawaslu, kalau memang ada pihak yang terutama pemerintah ya, yang kemudian menyiapkan fasilitas itu, mereka sih dengan senang hati. Pak Doli, dari 5 isu itu kita nggak bisa bahas semuanya, Pak Doli. Kenapa? Dari 5 isu itu kita nggak cukup waktunya untuk bahas semuanya, makanya kami fokuskan ke hanya isu soal masa kampanye. Nah, yang kampanye kita bersepakat sebetulnya, termasuk teman-teman KPU dan Bawaslu memahami ya, bahwa sekarang kan situasinya berbeda dengan kampanye 5 tahun yang lalu, apalagi 10-15 tahun yang lalu. Sekarang sudah bisa dipergunakan media-media yang non-physically gitu ya. Orang semua kalau ketemu dengan, dulu kalau orang ketemu fisik, sekarang ketemu dengan 1.000-2.000 orang juga sudah bisa virtual. Karena itu kita mencoba memadukan
pendekatan yang teknokratik, gitu ya, yang bisa menggunakan teknologi informasi, itu kenapa tidak? Oke. Jadi selama ini kita punya pengalaman, ya kampanye-kampanye secara fisik mengundang massa yang terlalu besar itu kan juga satu belum tentu efektif. Ya. Yang kedua juga karena kita sekarang punya pengalaman menghadapi masa pandemi COVID dan segala Baik. macam itu akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan media-media yang virtual. Nah, oleh Oke. karena itu kita menghitung waktunya sangat mungkin bisa dipersingkat. Kemarin perdebatannya KPU dulu di awal mengusulkan 120 hari, sama dengan 2019. Pemerintah mengusulkan 90 hari. Oke. Kami mengusulkan waktu itu 60 sampai 75 hari. Nah, masalahnya kemudian ya, pertama adalah kenapa kita belum sampai ini belum ketemu betul ya. Jadi kalau soal pandangan perlunya mempersingkat masa kampanye semua satu suara. Oke. Nah, persoalannya adalah masa kampanye itu dalam peraturan perundang kita itu disamakan dengan waktu atau kesempatan penyelenggara untuk menyiapkan pengadaan logistik dan pendistribusiannya. Oke. Oke, jadinya belum ada keputusannya ya? Yang belum. Oke. Apa? Jadi belum ada keputusannya bahwa ada kesepahaman untuk memperpendek masa kampanye, tapi sudah ada kesepahaman. titik temunya 75 hari? Tapi ada catatan-catatannya. Catatannya itu adalah bagaimana supaya pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu itu tidak terganggu. Oke. Saya mau tanya kepada KPU. Pekerjaan teman-teman KPU untuk melakukan pengadaan itu tidak gantung. Nah, catatannya apa? Nah, kita catat satu-satu. Misalnya, mereka ingin dipermudah di dalam proses pengadaannya. Tahan dulu Pak Doli. Saya harus tanya kepada KPU. Oke. Saya harus tanya ya kepada KPU. Oke, Pak Idam, itu sudah ada titik temunya 75 hari dengan beberapa catatan, terutama untuk pengadaan dan juga pendistribusian logistik begitu ya. Ini realistis tidak sih sebetulnya 75 hari karena dari awal KPU tidak ingin memperpendek masa kampanye karena usulannya KPU dari 203 hari kemudian 120 hari, tapi karena DPR inginnya 60 sampai 75 hari, kemudian pemerintah maunya 90 hari. Ini seperti KPU di fait accompli kemudian ketemu di angka 75 hari tapi dengan berbagai catatan begitu yang harus disepakati bersama. Tapi realistis tidak sih 75 hari bagi penyelenggara ini masa kampanye sependek ini? Ya. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang masa kampanye yang sebenarnya masa kampanye itu nanti akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI dan kita semua tahu bahwa rapat konsinyering adalah rapat di mana kita melakukan elaborasi terhadap satu masalah. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Doli, saya pikir ini masih dalam proses kita melakukan pendalaman terhadap bagaimana seharusnya kampanye itu dilakukan secara ideal. Jadi pada kesempatan ini ya kita tunggu sampai dengan RDP selesai diselenggarakan di Komisi 2. Kalau hari ini KPU terlibat dalam rapat konsinyering karena KPU berpegang teguh pada prinsip proses deliberatif. Jadi kami menganggap bahwa RDP itu rapat konsinyering bagian dari mekanisme kami untuk melakukan deliberatif. Atau kami ingin mendengar semua pihak bagaimana seharusnya kampanye ini diselenggarakan. Seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa pelaksanaan kampanye ini simultan dengan proses pengadaan logistik. Dan inilah yang saat ini sedang kami lakukan kajian secara mendalam. Terkait dengan komentar bahwa itu adalah rapat tertutup, konsinyering sebagai rapat tertutup atau rapat gelap, saya pikir itu tidak bijak. Konsinyering tidak hanya dilakukan pada saat ini. Beberapa tahapan terdahulu juga dilakukan rapat konsinyering dan KPU juga sudah melakukan uji publik kepada semua pihak termasuk kepada masyarakat sipil. Insya Allah keputusan yang kami ambil itu akan keputusan yang paling tepat nantinya. Oke Pak Idam, tapi pertanyaan saya bukan soal rapat tertutup, tapi bagi KPU sebagai penyelenggara realistiskah bahwa masa kampanye ini 75 hari terkait dengan pendistribusian dan juga pengadaan logistik? Sampai saat ini belum ada keputusan resmi ya. Keputusan resmi kampanye itu 75 hari. Berat jadi tidak bagi penyelenggara? Saya harus tanya, sebagai penyelenggara berat tidak sih sebetulnya 75 hari ini masa kampanye berkaitan dengan pendistribusian, dengan pengadaan, logistik? Untuk penyelenggara berat nggak?
bicara tentang berat atau ringan, ini kan kita harus lihat infrastrukturnya, terutama dari infrastruktur regulasi yang saat ini sedang kita dalami, yang nanti dalam rapat RDP kita akan sampaikan, dan sesuai dengan rapat konsinyering, kami dilakukan kajian secara komprehensif. Oke, jadi belum bisa dipastikan ya berat atau tidak ya, karena masih dikaji oleh KPU. Bang Doli, saya kembali ke Anda ya. Tadi Anda katakan bahwa sudah ada titik temunya 75 hari, tapi dengan beberapa catatan yang berkaitan dengan instruksi Presiden, kalau saya tidak salah informasinya. Coba bisa Anda jelaskan ini impresnya akan berkaitan dengan apa? Pengadaan logistik, pendistribusian logistik, atau seperti apa? Yang jelas berkaitan dengan pengadaan logistik, saya melihat bahwa pemerintah Pak Doli dulu, Pak Doli, untuk menyelesaikan permasalahan ini dari sisi regulasi. Jadi kami tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, termasuk juga dengan pihak DPR. Oke, silakan Pak Doli. Iya, tadi kan saya mau lanjutkan bahwa sebetulnya rapat konsinyering itu bukan forum untuk pengambilan keputusan, tapi kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya kemarin, ya karena tadi dipotong, kesimpulan kemarin itu soal kampanye, kita sudah sepakat 75 hari tapi dengan catatan. Nah, catatannya itu adalah bahwa karena itu berkaitan dengan waktu soal pengadaan logistik dan pendistribusiannya, maka teman-teman KPU itu minta untuk supaya pengadaan itu lebih dimudahkan. Nah, oleh karena itu mereka mengajukan syarat dalam proses itu ada impres yang kaitan dengan pengadaan logistik khusus pemilu. Nah, yang kedua, kita sangat bergantung dengan soal berapa lama ya serta proses mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Nah, oleh karena itu kita juga harus berkoordinasi dalam waktu dekat ini dengan MA dan MK. Supaya kita punya kesepahaman yang kesamaan bersama bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu misalnya bisa diselesaikan dengan MA sekian hari, kemudian oleh MK sekian hari misalnya. Nah, itu nanti ada salah satu misalnya sengketa tentang proses DCT. Nah, itu juga akan berkaitan dengan soal lamanya masa kampanye dan juga pengadaan logistik. Nah, oleh karena itu kami kemarin kan PU itu sudah memberikan simulasi kalau 90 hari. Nah, karena kemarin kita sudah bisa ada kesepahaman ya 75 hari dengan catatan-catatan itu, kami juga meminta kemarin kepada KPU dan Bawaslu untuk juga melakukan pendalaman, membuat simulasi yang sama. Kalau bisa disimulasikan 90 hari, kalau 75 hari simulasinya bagaimana. Nah, ini yang nanti kami tunggu sampai nanti kemudian jadwal ada rapat kerja atau RDP dengan Menteri Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu dan DKPP nanti. Terlepas dari beberapa syarat yang diminta oleh teman-teman penyelenggara ataupun teman-teman KPU, tapi saya ingin tanya ya kepada DPR. Bang Doli, kenapa sih fraksi-fraksi di DPR ini menolak masa kampanye yang lebih panjang? Bukankah ini akan memberikan waktu lebih lama kepada para caleg dan partai untuk mensosialisasikan program kerja dan meyakinkan pemilih? Kenapa harus lebih cepat gitu? Tadi kan sudah jelaskan. Sekarang ini kan pertama yang disebut dengan sosialisasi partai, ini kan sudah dimulai sejak dari pertama kali selesai pemilu juga sebetulnya sudah bisa dilakukan. Sampai sekarang semua partai membangun komunikasi yang baik, yang intensif dengan publik ya. Apalagi kan sekarang medianya kan banyak. Tiap hari bisa muncul, terus kemudian media massa, media elektronik yang konvensional macam-macam ini kan tidak ada larangan selama ini dan bisa dipergunakan oleh partai politik untuk membangun komunikasi dengan publik. Sekarang dengan lembaga survei, hampir tiap minggu, hampir tiap 2 minggu, sebulan sekali dirilis siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden gitu. Nah, itu kan dampak dari kemajuan kita membangun komunikasi politik dengan media atau infrastruktur yang kita miliki sekarang gitu. Artinya, besok yang saya katakan tadi dalam kampanye masa formal itu, ya, lama ini kan yang membuat lama itu kan ketika kita membutuhkan satu media-media yang berinteraksi dengan publik. Nah, sekarang ini media berinteraksi dengan publik secara fisik itu hampir dianggap tidak efektif karena semua masyarakat kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan menggunakan media-media yang virtual.
Oke. Apalagi partai sebagai dampak pandemi, ya, ini semua orang udah terbiasa. Malah yang masyarakat kita malas ketemu secara fisik. Oke, ada penyederhanaan media begitu ya untuk Nah, sosialisasi. oleh karena itu, kemarin kami juga menyampaikan, coba kita bagi sekarang bentuk-bentuk atau cara-cara metodologi baru tentang kampanye. Oke. Nah, yang menurut asumsi kita sekarang sudah mulai lebih mudah ya di dalam membangun komunikasi dengan publik karena didukung oleh fasilitas teknologi informasi. Oke. Nah, oleh karena itu persiapannya kan jadi lebih singkat. Ya. Tadinya misalnya kita membuat kampanye massa dengan ribuan orang gitu. Oke. Itu aja persiapannya udah seminggu tuh. Oke. Ya kan satu kali itu. Nah, kalau itu udah nggak perlu lagi misalnya kumpul ribuan puluhan ribu massa, berarti kan udah kepotong seminggu. Ya, baik. Siapanya macam-macam gitu. Nah, jadi Oke. makin mudah kita sebetulnya di dalam melakukan kampanye saat ini dengan menggunakan media, fasilitas dan teknologi yang ada sekarang. Gitu. Oke, saya mau tanya ke KPU. Kalau tadi menurut DPR, menurut calon peserta pemilu bahwa sosialisasi bagi peserta pemilu ini bisa dilakukan dari berbagai medium ya, tidak harus fisik begitu ya, sehingga masa kampanye kemudian bisa diperpendek. Tapi bagi KPU, menurut KPU dampaknya bagi pemilih ini dirugikan tidak sih, Pak Idam? Kalau bagi KPU kan selain mengganggu tahapan, tapi sudah ada syarat ataupun jaminan melalui Inpres, tapi dampaknya bagi pemilih dengan pendeknya masa kampanye ini, apakah kemudian mereka akan lebih sulit untuk mengetahui visi misi program kerja calon presiden, cawapres, ataupun partai politik, ataupun caleg, atau tidak ada dampaknya sama sekali dengan pendeknya masa kampanye ini? Sebenarnya internetisasi kampanye itu sudah dimulai sejak 2019 ya, pemilu serentak 2019 dan di saat penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 tengah masa pandemi, internetisasi semakin masif dalam kegiatan kampanye. Jadi apa yang dikhawatirkan tentang masa kampanye yang singkat lalu informasi ini tidak sampai, saya pikir itu tidak beralasan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, saya pikir itu tepat ya, karena hari ini Indonesia menurut saya infrastruktur teknologi komunikasinya khususnya jaringan internet itu semakin baik. Di 2019 saja itu sudah terjadi internetisasi kampanye. Nah, tinggal sekarang sebenarnya pertanyaannya sampai sejauh mana partai politik, caleg dan peserta pemilu itu melakukan komunikasi politik yang efektif. Karena hari ini informasi sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan nanti pun kami dalam mendesain regulasi kampanye ini kami akan desain lebih banyak pada penggunaan internet karena sampai saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, artinya KPU setuju begitu ya dengan pendeknya ataupun pemangkasan masa kampanye itu tidak akan merugikan bagi para pemilih. Saya tidak bicara itu ya Mbak, saya bicara dalam konteks internetisasi kampanye berkaitan dengan masa kampanye. Saat ini kami sedang melakukan simulasi sebagaimana menjadi kesimpulan dalam rapat konsinyering kemarin. Jadi berapa waktu yang ideal tentunya nanti akan kami sampaikan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi saya akan bahas soal kampanye di luar jadwal nanti bagaimana komitmen dari calon peserta pemilu, komitmen dari Bang Doli dan juga kawan-kawan di DPR yang akan mengikuti pemilu 2024, apakah akan tetap berpegang pada jadwal yang sudah ditetapkan KPU atau akan nyolong start. Nah, nanti kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Komisioner KPU Idam Holik dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Pak Doli, saya ingin tanya ya, komitmen bahwa dengan pendeknya masa kampanye ini tentunya ini akan berpengaruh nanti pada komitmen partai-partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Apakah kemudian Anda dan juga teman-teman di DPR yang akan menjadi peserta pemilu 2024 mampu memegang janji tidak memulai ataupun tidak nyolong start kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU? Karena ini itu yang dikhawatirkan ya oleh teman-teman aktivis pemilu bahwa partai-partai, kemudian capres, cawapres, caleg, mereka akan berkampanye di luar jadwal. Ya enggak, kan nanti ini kan dibuat peraturan ya, mekanisme cara berkampanye di masa kampanye formal itu gitu. Nah, kalau yang disebut tadi definisi kampanye mensosialisasi misalnya
politik masing-masing, agendanya, isu yang ini kan selama ini kan juga bisa, ini sudah dilakukan gitu. Kan nanti kampanye formal itu kan sosialisasikan nama-nama caleg yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian caleg-calegnya bagaimana membangun interaksi dengan para konstituen. Terus kemudian kampanye calon presiden dan wakil presiden. Nah itu kan semua diatur, ada mekanismenya. Dan selama ini kan juga saya kira berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah aturan-aturan itu yang menjaga kita semua untuk tertib, untuk tidak nyelonong, tidak curi start dan segala macam gitu. Itulah gunanya ada Bawaslu, ada macam-macam gitu. Jadi saya kira selama ini juga tidak ada yang tidak ada yang tidak taat gitu. Dan kalau tidak taat, ada sanksinya gitu. Saya kira itu sesuatu yang selama ini sudah kita tradisikan dengan baik. Cuman kan sekarang jangan diasumsikan bahwa dipersingkatnya masa kampanye itu kemudian membuat kesempatan buat partai politik untuk cari-cari cara di luar kampanye. Bukan itu maksudnya gitu. Karena kalau bicara soal sosialisasi itu sudah dilakukan. Setelah kemarin 2019 pemilu dilaksanakan, sosialisasi itu kan terus-menerus dilakukan. Dan itu ya partai politik memang. Baik. Artinya partai politik berkomitmen begitu ya akan mengikuti jadwal masa kampanye yang dibuat oleh KPU dan tidak akan mencuri start begitu ya, karena sudah ada aturannya dan sudah ada pengawasnya, ada Bawaslu, dan kalau kemudian itu dilanggar akan diberikan sanksi. Tapi kenyataannya yang kemarin-kemarin banyak yang kemudian melanggar begitu, Bang Doli. Ya, tapi kan kena sanksi. Ya kan ada reward and punishment-nya. Baik. Di awal kan pada saat nanti kita start menjadi peserta pemilu kan ada penandatanganan fakta integritas, harus kemudian kita mengetahui misalnya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu semua kan dipahami oleh partai politik sebagai peserta pemilu, termasuk juga masyarakat sebagai peserta pemilu. Nah, kalau ada nanti tindakan di luar yang selama ini disepakati dalam aturan main itu, ya ada institusi-institusi yang memang tugasnya mengawasi itu dan kemudian memberikan sanksi kalau misalnya itu dilanggar. Ya. Terakhir kepada penyelenggara, kepada KPU, Pak Idam, dengan pendeknya masa kampanye yang kemungkinan akan menjadi 75 hari begitu ya, apakah kemudian ini disadari oleh KPU berpotensi membuat calon berkampanye di luar jadwal? Meskipun sudah ada pengawasnya nanti Bawaslu, tapi ini kemungkinan akan terjadi karena pada pemilu-pemilu sebelumnya juga terjadi begitu. Ya. Masa kampanye ini akan dimulai 3 hari setelah penetapan DCT. Dan ini bukan hal baru. Dan ini sudah dilakukan di setiap kali pemilu. Jadi saya pikir tentang kekhawatiran kampanye di luar jadwal, saya pikir itu tidak beralasan juga. Dan perlu kita bedakan antara komunikasi publik seorang politisi dengan kampanye itu berbeda. Ya, kalau dalam kampanye ini politisi kan mengajak orang untuk memberikan dukungan elektoralnya atau memilih dia, atau memperkenalkan citra diri dan nomor urut. Tapi kan seorang politisi tidak dilarang untuk melakukan komunikasi politik. Dan terkait dengan potensi dugaan akan terjadinya pelanggaran kampanye, sudah ada penyelenggara pemilu yang namanya Bawaslu yang akan menegakkan penerapan aturan. Nanti kita tunggu bagaimana hasil akhirnya keputusan di Komisi 2 DPR, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP dan juga Mendagri soal masa kampanye yang akan digelar kapan rencananya rapatnya tanggal 27 Mei, saya dengar betul Bang Doli? Kita berencana lebih cepat lebih bagus. Artinya masih menunggu nanti ya bagaimana hasil akhirnya di rapat antara penyelenggara pemilu, antara stakeholders pemilu dengan DPR untuk menyepakati berapa lama masa kampanye pada pemilu legislatif dan juga pemilu presiden 2024. Nanti kita akan bahas setelah ada keputusan resminya. Semoga ini tidak merugikan bagi pemilih dengan pendeknya masa kampanye dan semua program kerja serta visi misi dari calon peserta pemilu dapat tersosialisasikan dengan baik selama masa kampanye. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan juga Komisioner KPU Idam Holik. Sehat selalu Bang Doli dan juga Pak Idam. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.